Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashabul Mimanah, NIM 0308203020. Nama saya Anissa Hadisti Rahayu dengan NIM 0308203012. Nama saya Khairullah Hanum Tanjung dengan NIM 0308203058. Kenalkan, nama saya Maisara Rabiul Aulia Damani, NIM 0308203017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Permasalahan dalam Perkembangan Emosi pada Anak Usia Dini. Perkembangan emosi anak pada usia infants 0-2 tahun. Sejak lahir, seseorang sudah memiliki kemampuan untuk merasakan dan memberi respon. Contohnya, tertarik kepada sesuatu. Bayi sudah bisa memberikan senyuman sosial sebagai bentuk ekspresi emosi. Sudah muncul pada usia 4-6 minggu. Emosi marah, takut, dan sedih sudah muncul pada usia 3-4 bulan. Perasaan takut sudah muncul pada usia 5-7 bulan. Perasaan malu sudah muncul pada usia 7-8 bulan dan perasaan bersalah sudah muncul pada usia 2 tahun. Usia prasekolah 2-6 tahun. Anak-anak prasekolah sudah bisa merasakan cinta dan mempunyai kemampuan untuk menjadi anak yang penuh kasih sayang, baik dan suka menolong. Anak sudah bisa merasakan dan menyadari jika anak lain yang sedih, merasa bersimpati dan ingin menolong. Anak usia 4-5 tahun sudah bisa menyampaikan perasaan mereka kepada orang lain. Anak prasekolah hanya mengekspresikan satu emosi dalam satu waktu. Usia sekolah 6-12 tahun. Perkembangan anak usia sekolah lebih kurang sama dengan anak prasekolah, namun perkembangan kognitif mereka lebih berkembang. Anak usia 6-8 tahun, mereka sudah mengetahui dan bisa merasakan pemikiran orang lain sudah berbeda-beda. Pada usia 8-10 tahun, mereka sudah bisa mengira-ngira apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Pada usia 12 tahun ke atas, mereka sudah bisa menganalisa dengan cara mereka sendiri terhadap sesuatu. Ada beberapa masalah emosi pada anak. Yang pertama, pengendalian emosi terutama marah. Yang kedua, kurangnya kasih sayang. Yang ketiga, terlalu terikat dengan satu figur. Yang keempat, tidak mampu terikat secara emosi dengan benda-benda kesayangan. Adapun tingkah laku pengasuh yang sensitif dan responsif. Yang pertama, kita harus mampu mengenali tanda-tanda yang disampaikan oleh anak. Lalu yang kedua, kita harus mampu mengartikan tanda tersebut dengan tepat dan memberikan respon dengan segera sesuai dengan kebutuhan emosi sang anak. Selanjutnya, memahami emosi anak prasekolah. Yang pertama, jika anak menyakiti, untuk membalas yang ia butuhkan adalah keadilan dan perlakuan yang sama. Yang kedua, jika anak marah dan menggunakan kekuatannya, yang ia inginkan adalah otonomi, ikut memutuskan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, jika anak takut dan tidak berani melakukan sesuatu, yang ia butuhkan adalah dorongan dan dukungan dari sang guru. Yang keempat, jika anak merengek minta diperhatikan, yang ia inginkan adalah rasa memiliki dan rasa dimiliki, pengakuan dan keterlibatan. Tingkah laku yang sensitif dan responsif, memahami apa yang dibutuhkan anak, tidak bereaksi negatif saat anak rewel atau marah, menanggapi dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan anak, senang bermain dengan anak, dan tertarik dengan segala aktivitas anak. Disiplin positif, yaitu fokus pada tingkah laku positif anak, menghilangkan tingkah laku negatif anak tanpa omelan dan hukuman fisik, meyakini bahwa tidak ada anak yang nakal, dan mengerjakan disiplin dengan cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu metode disiplin positif, yaitu tidak dengan omelan dan bentakan dan tidak dengan pukulan.